Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai dengan 22. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, ada orang yang imannya jadi lemah ketika ia menghadapi masalah. Padahal masalah justru bisa menjadi batu uji kesejatian iman. Ada orang juga yang sekalipun tanpa masalah, namun imannya lemah. Sebaliknya, ada juga orang walaupun ada masalah ataupun tidak ada masalah, namun imannya tetap kuat dan teguh. Di mana persoalannya? Setelah menunjukkan kasih kepada Allah melalui reformasi yang dilakukan, Hizkia menghadapi ujian iman. Batu ujiannya adalah Sanherib, Raja Asyur. Mengetahui bahwa Asyur akan menyerbu Yerusalem, Hizkia dan para panglima perangnya mengatur strategi, menutup mata air dan sungai agar pasukan musuh tidak mendapat pasokan air, membangun tembok dan menara, memproduksi senjata dalam jumlah besar, dan mengangkat panglima-panglima untuk memimpin rakyat berperang. Lalu Hizkia menyampaikan pidato yang menguatkan rakyatnya agar mereka yakin bahwa Allah ada di pihak mereka. Nyata kemudian bahwa pidato Hizkia tepat diucapkan saat itu, karena kemudian Sanherib melakukan perang urat syaraf untuk menjatuhkan semangat umat Tuhan. Dikatakan dalam ayat 15 begini, "Jangan biarkan rajamu itu atau Hizkia menipu dan membodohi kamu. Jangan percaya kepadanya, sebab tidak pernah Allah bangsa manapun sanggup melepaskan bangsanya dari kekuasaan Raja Asyur. Pastilah Allahmu itu juga tak akan dapat melepaskan kamu." Saudara, Hizkia berusaha untuk menjaga imannya di tengah masalah, di tengah kepungan yang dilakukan oleh Raja Sanherib. Ia menjaga imannya dengan benar, baik dirinya sendiri sebagai raja maupun juga bangsanya. Namun apa yang dilakukan musuh, dalam hal ini Raja Sanherib, mereka sengaja melemahkan iman umat Tuhan dengan mengatakan bahwa Hizkialah yang menipu dan membodohi mereka untuk tetap percaya dan setia kepada Allah. Bagaimana Hizkia menanggapi hal itu, saudara? Hizkia dan Yesaya sadar benar bahwa kekuatan umat Tuhan hanya pada Allah saja. Meskipun musuh memiliki bala tentara dan senjata yang tidak terbilang, mereka percaya bahwa kuasa Allah melebihi semua itu. Lagi pula, saudara, satu hal yang fatal dilakukan Sanherib. Ia menyamakan Allah umat dengan Allah bangsa-bangsa lain yang tak mampu menyelamatkan umat yang menyembah Dia.
Atau dengan kata lain, Sanherib menyatakan bahwa kuasa Allah umat ada di bawah kuasanya. Karena itu, di dalam keyakinan dan kepercayaan ini, ketika Sanherib menyerang umat Tuhan, bahkan berusaha untuk melemahkan iman daripada umat Tuhan, apa yang dilakukan Hizkia? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdoalah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya anak Amos. Mereka berseru minta pertolongan kepada Allah. Saudara, orang yang hidup dalam iman, dalam situasi apapun, bahkan dalam keadaan paling sulit dan terjepit, akan senantiasa berdoa dan berseru meminta pertolongan kepada Allah. Ini ciri daripada orang yang hidup di dalam iman yang benar. Bukan hanya dalam keadaan baik, bukan hanya dalam keadaan enak, dalam keadaan apapun juga. Maka hatinya, seruannya dan permohonannya itu hanya kepada Allah. Dan ketika kita berseru kepada Allah, maka orang yang sedang berencana untuk menjatuhkan kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Seperti Sanherib, ia hendak berusaha untuk menjatuhkan umat Allah. Tetapi melalui Hizkia dan Yesaya yang berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya Sanherib sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Dan pada akhirnya Sanherib dikalahkan oleh Allah dan Allah menyelamatkan umatnya. Betapa memalukan hidup orang yang menghina Allah seperti Sanherib, yang pada akhirnya dibunuh oleh anak-anaknya sendiri di rumah Allahnya. Betapa tragis hidup orang yang tidak percaya kepada kuasa Allah, walaupun tidak separah Sanherib. Adakah ketidakpercayaan terhadap kuasa Allah itu terserip di dalam hati kita? Atau kita seperti Hizkia dan Yesaya yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan apapun, kita berdoa dan kita meminta pertolongan kepadanya. Mari saudara, kita menjadi umat yang hidup di dalam iman yang benar. Dalam situasi apapun, senantiasa kita berdoa dan berseru meminta pertolongan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa orang yang memiliki iman yang benar akan berdoa dan meminta pertolongan kepada-Mu dalam situasi apapun juga. Demikian juga Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus memiliki iman yang benar, sehingga dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, kami tidak mencari pertolongan manusia, tetapi pertama-tama kami mencari pertolongan kepada Allah. Demikian juga manakala hari ini kami sedang merenovasi gereja, tentunya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses renovasi ini dapat berjalan karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami yang ada di Surabaya, untuk Kalista, Bella, Melinka, Michelle, Edita, Afu, Aceh, Ivana, Agung, Yonatan, Yongfu, Valisa, Natasha, Kayla Anabel, Kayla Sifon, Andrew Kurniawan, Excel Sifon, Innocentia, juga anak kami yang di Surabaya tapi hamba-Mu tidak mengetahuinya. Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau jagai mereka di tengah-tengah situasi hari ini. Demikian juga untuk anak-anak kami yang di Malang, untuk Kevin, Resi, Nanda, Melisa, Arauna, Nagata, juga Engkau jagai mereka Tuhan, supaya mereka berada di dalam perlindungan Allah. Anak-anak kami yang di Bali, untuk Genio, Sinsin, Felicia dan Eli Darmalim, Tuhan juga lindungi mereka, supaya baik mereka yang bekerja, studi, Tuhan sendiri yang kiranya menyertai. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan menjaga mereka. Demikian juga mengingat Tuhan hari ini secara khusus untuk keluarga kami, untuk Bapak Sandi Susanto yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkatinya, menyertainya. Biarlah pelayanannya sebagai penatua
adalah pelayanan yang menjadi perjalanan iman yang makin mencintai Tuhan. Pergumulannya Tuhan sertai, apa yang menjadi doa-doanya Tuhan yang berkarya di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Sandi Susanto. Tuhan Yesus memberkati.